nama saya Novita Handayan Putri NIM 20210101001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Jadi, terdapat berbagai macam pengertian strategi pembelajaran sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yang dikemukakan oleh Dick dan Carey sebagaimana dikutip Etin Solehatin yang menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maksudnya yaitu ada dua hal yang perlu dicermati dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran, pendidikan agama, dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan secara efektif dan efisien. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberikan penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, eksposisi merupakan strategi yang dilakukan pendidik untuk mengatakan atau menjelaskan fakta-fakta, gagasan-gagasan, dan informasi-informasi penting lainnya kepada para peserta didik. Tujuan dari strategi pembelajaran ekspositori adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Pengetahuan dan keterampilan yang dianggap penting untuk peserta didik seperti informasi-informasi yang berkaitan dengan sains, matematika, kajian sosial, kesehatan, keselamatan, lain-lain, dan dapat dilakukan secara efisien dan efektif dengan menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. B. Strategi pembelajaran inkuri. Strategi pembelajaran inkuri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problem secara ilmiah. Problematika yang dapat diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lainnya, misalnya peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar seperti keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. D. Strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum dapat diartikan sebagai orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan peserta didik. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah peserta didik menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. E. Strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk kerjasama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Kerjasama yang dilakukan tersebut dalam rangka menguasai materi yang pada awalnya disajikan oleh pendidik. F. Strategi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada setiap pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis, dan melalui situasi ini diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggap baik. Nama saya Ahmad Faisal, nomor NIM 20210111015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, setiap pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan.
Nah, tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan seorang pendidik. Pertimbangan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik? Yang kedua, bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah? Yang ketiga, apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademis? Yang kedua, yaitu pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Pertimbangan yang berhubungan dengan materi ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah materi tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Yang kedua, apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Yang ketiga, apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Nah, selanjutnya pertimbangan yang terakhir yaitu pertimbangan dari sudut siswa. Nah, seperti apa pertimbangan dari sudut siswa itu? Seorang guru itu harus mempertimbangkan strateginya, harus melihat peserta didiknya. Nah, bisa dirumuskan sebagai pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Yang kedua, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Yang ketiga, apakah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar siswa? Mungkin itu pertimbangan yang bisa kita lakukan dalam memilih strategi pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Wulandari, NIM 20210101024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ekspositori. Istilah ekspositori berasal dari konsep eksposisi yang berarti memberi penjelasan. Dalam konteks pembelajaran, eksposisi merupakan strategi yang dilakukan guru untuk menjelaskan fakta-fakta, gagasan, dan informasi penting lainnya kepada para pembelajar. Jadi, strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Adapun karakteristik dalam strategi ekspositori. Yang pertama, dilakukan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan yang merupakan alat utama dalam melakukan strategi. Yang kedua, materi yang disampaikan adalah materi pembelajaran yang sudah jadi, seperti konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama dalam pembelajaran, yaitu penguasaan materi itu sendiri, artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahami dengan benar, yaitu mengingat kembali materi yang telah diuraikan. Strategi pembelajaran ekspositori dapat dikatakan efektif manakala, yaitu yang pertama, guru yang menyampaikan bahan-bahan baru serta kaitannya dengan hal yang harus dipelajari siswa. Yang kedua, apabila guru menginginkan siswa mempunyai model intelektual tertentu, misalnya agar siswa dapat mengingat bahan pelajaran, dapat mengungkapkan bila diperlukan kembali. Yang ketiga, jika ingin membangkitkan pengetahuan siswa dengan topik tertentu, jadi materi pelajaran bersifat pancingan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu untuk kegiatan praktik. Dan yang terakhir, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa, agar seluruh siswa dapat memahaminya dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Aidin Mulda Rohmania, NIM 20210101020. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang akan membahas tentang prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan. Ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori ini melalui ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuannya itu ialah harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Yang kedua ada prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seorang sumber kepada seorang atau sekelompok orang.
Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini ialah materi yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru juga berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Yang ketiga, ada prinsip kesiapan. Seperti halnya kerja sebuah komputer, setiap data yang dimasukkan akan dapat disimpan dalam memori manakala sudah tersedia file untuk menyimpan data. Setiap data tidak mungkin dapat disimpan kalau belum tersedia filenya. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan informasi terlebih dahulu, kita yakinkan apakah dalam otak anak sudah tersedia file yang sesuai dengan jenis informasi yang akan disampaikan atau belum. Kalau seandainya belum, maka terlebih dahulu kita sediakan dahulu file yang akan menampung setiap informasi yang akan kita sampaikan. Dan yang terakhir ada prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk waktu pembelajaran materi lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.